Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Putusan kasasi Mahkamah Agung mengurangi hukuman mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Dari 5 hakim agung, putusan diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat. 3 hakim ingin vonis Verdi Sambo CS diperingan, sementara 2 hakim lainnya tetap. Sore ini kita akan membahasnya dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Saya Rifana, ke selamat sore Pak Gayus. Pak Gayus dulu. Pak Gayus, putusan kasasi MA memperingan hukuman kepada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuatmaruf, dan Riki Rizal. Menurut Anda apa pertimbangan majelis hakim memperingan hukuman keempat terdakwa ini? Pertimbangan yang pasti belum terbit sampai hari ini. Ya. Itu wajar karena sudah beredar di anggota majelis untuk dikoreksi apakah sudah betul. Tetapi membaca apa yang ramai di masyarakat dan apa yang perlu kita buat pencerahan di masyarakat adalah yang pertama saya minta agar publik itu menerima semua putusan dengan baik kan, negara hukum, masyarakatnya harus juga tahu hukum, mestinya menerima dengan baik walaupun tidak sepakat atau kontra itu jangan menjadi prejudice, tapi menjadi saran-saran agar ada perbaikan-perbaikan di semua tingkatan peradilan. Namun kalau saya harus mengatakan apakah menolak dengan perbaikan itu lazim, saya mengatakan lazim sekali. Karena yang ditolak itu sebagian besarnya adalah bukan berbeda penerapan pasal ya. Kalaupun Mahkamah Agung memandang ini salah penerapan, tapi bagi saya kalau perbaikan saja tidak. Pada pasal itu 340 itu kan ada 3 hal yang bisa dijatuhkan oleh hakim. Yang pertama hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun. Nah penolakannya ini ada atas permohonan kasasi yang ingin diringankan, bahwa mungkin ingin menggunakan pasal lain yang lebih tepat. Itu juga disuarakan oleh 8 pakar hukum pidana di Jogja misalnya. Ada kelompok-kelompok lain juga yang membuat eksaminasi ataupun kajian-kajian. Tetapi kan yang harus ditentukan oleh majelis kasasi ini yang real. Nah itu menyebutkan bahwa menolak kasasi dengan perbaikannya itu ternyata tidak lewat dari koridor pasal 340, yaitu hukuman seumur hidup, karena di sana terkandung hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun. Nah ini pandangan saya. Oke. Prof Gayus, tapi putusan kasasi ini kan diwarnai dissenting opinion ya, dari 5 hakim. 3 ingin hukuman diperingan, sementara 2 hakim ingin hukumannya sesuai di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Ini apa yang bisa Anda analisis nih dari perbedaan pandangan hakim ini? Pertama ini belum pasti. Nanti kepastiannya ada putusan yang akan diterbitkan, di sana akan terkandung isi dari dissenting opinion ini, ditunggu publik. Tetapi yang saya alami selama ini di Mahkamah Agung itu tidak otomatis menjadi dissenting. Itu usulan hakim majelis ketika kita bermusyawarah. Berbeda dari yang lalu, kami sudah siap dengan apa materi yang akan kami sampaikan, memotong, mengurangi, atau tetap. Nah, itu baru tingkatan itu yang kita temukan termasuk oleh penerangan Mahkamah Agung ya, oleh Humas Mahkamah Agung, karena belum membaca aslinya. Bisa jadi usulan pertama itu tidak menjadi dissenting, bisa concurring, bisa berbeda analisisnya, tetapi sama putusannya, itu concurring namanya. Kita harus menunggu putusan karena itu tercantum di sana. Apakah ini berpendapat lain itu nanti. Tapi kita boleh menduga-duga asal tidak keluar koridor. Nah dugaan saya ini belum pada dissenting, ini baru pada penyampaian pendapat awal yang nanti ada di musyawarah akhir ya. Jadi pada saat musyawarah akhir hakim, musyawarah hakim 5-5-nya sebetulnya setuju untuk memperingan hukuman ya. Anda melihatnya begitu nih? Tidak, karena ada 2 pilihan lain, yaitu ketika ini diajukan dalam musyawarah, majelis memutuskan apa menambah anggota majelis menjadi 7 atau sampai 9. Kita pernah 9 Mahkamah Agung. Nah, disitulah nanti baru akan diputuskan yang tadi akan ikut yang lain dengan cara voting. Seperti itu atau menambah majelis. Jadi ada berbagai varian-varian untuk digunakan memberi keadilan dalam bentuk majelis. Oke, saya mau ke Prof Hipnu. Prof Hipnu, apakah kemudian analisis Anda sama nih dengan Prof Gayus, putusan kasasi MA yang diwarnai perbedaan pendapat hakim ini belum bisa dilihat secara utuh karena mungkin saja itu dissentingnya pada saat awal, tapi pada saat musyawarah hasilnya bisa berbeda?
Ya, begini Mbak, melihat suatu putusan, putusan itu adalah mahkota daripada majelis. Mahkota, mahkota itu kepala. Oleh karena itu, ada dua istilah tadi Prof. Bayu sepakat. Mahkotanya itu ada di mana? Yaitu di dissenting dan kurkuring. Kurkuring itu adalah perbedaan pertimbangan hukum. Ini perbedaan pertimbangan hukum itu ada yang kajiannya nanti jurnalnya bagaimana, rujukannya apa, spiritnya apa. Kita akan terlihat baru dari kurkuring opinion tadi, perbedaan pertimbangan tadi akan masukkan putusan. Nah, ketika putusan itu berbeda, itu yang disebut dissenting opinion. Nah, itu loh. Dissenting opinion yang menguatkan adalah 2 hakim, dan yang 3 adalah mengurangkan. Tapi begini Mbak Rifana, melihat suatu putusan yang perlu kita mungkin menjadi pencerahan ya. Seorang hakim itu bertanggung jawab terhadap putusan yang dijatuhkan. Artinya apa? Putusan tadi misalkan Kuat Ma'ruf 10 tahun. Apakah Kuat Ma'ruf itu dalam 10 tahun itu bisa berbuat baik atau tidak? Jadi tidak hanya bicara maksimal 86, tapi ada kemampuan jauh ke depan bahwa yang dijatuhkan itu bisa kembali kepada masyarakat, bisa kembali pada mengabdi pada bangsa negara. Itu yang dilakukan. Makanya kalau seorang narapidana dijatuhkan berat, oh ini memang jahat, sehingga tidak mungkin dijatuhkan ringan akan kembali, sehingga hakim boleh melampaui putusan sepanjang tidak melebihi pasal yang diancamkan dalam undang-undang. Itu spiritnya. Jadi angka itu hanya angka, tapi bagaimana angka itu bisa kembali pada masyarakat. Itulah tanggung jawab hakim. Prof. Hipnu, tapi perbedaan pendapat ini ya, dissenting opinion itu biasa lazim terjadi ya pada saat kasasi di MA ya? Oh sangat variatif. Nggak masalah Mbak, justru hidupnya di situ itu. Karena ini suatu perkara yang betul-betul mendapat perhatian masyarakat. Ujiannya di situ, maka saya dikatakan mahkota suatu putusan itu ada di hakim, itu ada di putusan. Sehingga putusan itu menjadikan rujukan yang sangat menarik. Jadi tidak hanya sama mengikuti ketua majelis, jangan. Ada dissenting itu bagus. Artinya karena hakim itu kan mandirian. Walaupun majelis tadi Prof. Gayus 5, itu 5 kepala, bukan 5 itu menjadi 1. Syukur-syukur menjadi 1 pendapat. Tapi kalau menjadi 5, itu sangat menarik. Gitu. Prof. Gayus, Anda melihat ataupun Anda meyakini bahwa tidak ada intervensi ya dari keputusan para hakim MA ini soal pengurangan hukuman terhadap keempat terdakwa pembunuhannya Yosua Huta Barat? Ya, saya sangat sepakat dan saya menghormati sekali analisis yuridis dari Prof. Hipnu ya. Itu sangat tepat sekali. Tapi melanjutkan dengan pertanyaan ini adalah apakah kalau kita kecurigaan itu kan bisa timbul di mana-mana dan oleh siapa saja. Itu disebut prejudice ya. Prejudgment itu hak sifat orang itu ajasi itu. Wah, saya curiga, hak curiga, tetapi tidak memfitnah. Artinya ya curiga boleh saja. Begitu ditemukan langsung dikeluarkan itu tepatnya ya, harus ada fakta bukti ya. Menghati-hati ya boleh, hati-hati ya, jangan sampai ada ini, itu pun bagus saja. Tetapi maksud saya kan ada rujukan. Kalau putusan ini saya merujuk apa kata Puspen Kejaksaan Agung, di sana Pak siapa itu di sana pimpinannya itu bukan di Ketua Majelis Kejaksaan Agung. Oh, Pak Ketut Sumedana, Kapuspen Kejagung. Pak Ketut mengatakan, ini putusan udah sama dengan tuntutan saya. Saya menuntut untuk Sambo itu seumur hidup. Yang lain juga seperti itu, kurang lebih katanya. Itu kata beliau. Sehingga kalau saya dibolehkan untuk payung hukum pun ya itu udah saya usulkan, masa saya merubah komitmen saya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita melihat keadilan, apa kecurigaan, kita mesti punya rujukan. Rujukan statement dari Pak Ketut itu diungkapkan di mana-mana, kita sudah dengar itu. Itu sama dengan saya menuntut ketika itu. Itu rujukan bagi saya. Iya, Prof. Hipnu, ini sebetulnya sama dengan tuntutan pada saat jaksa penuntut umum ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi sebetulnya ya rujukannya tuh di situ, sesuai keputusan kasasi ini dengan tuntutan jaksa. Prof. Hipnu? Iya Mbak, jadi memang gini kan, jaksa itu kan mewakili masyarakat, mewakili korban Mbak. Jadi berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan penderitaan masyarakat, berdasarkan penderitaan korban, itulah yang kemudian dikumulatifkan di dalam bentuk suatu
tuntutan, kan gitu loh. Tuntutannya apa? Oh, seumur hidup. Tuntutannya apa? Oh, 10 tahun, 15. Itu Pak Wakil. Jadi jaksa itu berpihak pada kepentingan masyarakat bangsa. Sehingga dalam hal seperti ini, kemudian hakim melihat, oh ternyata apa yang dipikirkan oleh jaksa kok sama yang dipikirkan. Dan dari bukti-bukti memang mendukung, ya sudah sama. Jadi bukan hanya ikuti, ini kan ujian kembali. Jadi ingat Mbak, kasasi itu adalah sebetulnya pembatalan. Pengadilan itu ada pengadilan pertama dan pengadilan dua. Pengadilan pada kasasi itu mengevaluasi cassation, dari kata cassation. Cassation itu melihat secara utuh. Oh ternyata tadi misalkan terhadap rumusan kualifikasi, tadinya turut serta, oh yang betul adalah bersama-sama. Berarti ada benda sama yang ikat dalam ikatan kejang sadar untuk melakukan suatu pembunuhan. Begitu Mbak, itu yang dilihat. Apakah putusannya berbeda, itu memang kewenangan daripada majelis. Betul. Prof. Hipnu, tapi apakah KY perlu memeriksa kelima majelis hakim ini nih? Kalau memang tadi ada kecurigaan yang saya tanyakan. Ya, KY kan melihatnya kan dilihat dari perilaku Mbak. Masalah putusan itu kewenangan majelis. Jadi saya kira KY tidak masuk ke sana. Kecuali ada dugaan suap, kecuali ada dugaan main mata. Lah itu baru karena perilakunya. Tapi kepanjang putusannya itu adalah firm berdasarkan fakta, berdasarkan teori, berdasarkan spirit, berdasarkan kemandirian. Jadi kemandirian hakim yang ditunjang dengan aturan hukum yang ada, itu saya kira sah-sah aja. Baik, jadi KY nggak bisa ya masuk ke ranah situ ya? Nggak bisa melakukan pemeriksaan terhadap para hakim MA begitu ya Prof. Hipnu ya? Nggak bisa. Kecuali ditemukan faktor lain. Oke, kita akan lanjutkan nanti seusai jeda, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun dan juga pakar hukum pidana dari Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Saya ke Pak Gayus dulu. Pak Gayus, apakah para hakim MA itu menyadari bahwa kasus ini menyita perhatian publik dan banyak pasti yang kecewa dengan putusan kasasi ini, memperingan vonis Ferdy Sambo CS? Setiap hakim agung dan penanganan perkara itu sangat sadar ya, ada klasifikasi bobot perkara itu jelas. Tapi kami kan tidak boleh melanggar asas kesamaan ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan, misalnya yang ini kita khususkan dengan sidang terbuka, yang lain tidak, itu kan menimbulkan kecemburuan sosial juga. Itu salah satu pandangan kami. Tapi kalau yang saya ikuti dalam hal ini sih biasa-biasa saja sebenarnya ya. Bagi saya tidak ada. Hanya kekecewaan itu wajar. Kecewaan keluarga korban dengan kepengurusan itu sangat manusiawi, tentu disadari. Tetapi sebaliknya, ketika putusan di PN hukuman mati begitu, bagaimana perasaan keluarga Pak Sambo si terdakwa sampai dihukum mati, tentu juga timbul gejolak, kekecewaan. Tapi semua kekecewaan itu sampai Presiden mengharapkan, ya statement tadi pagi, harus menghormati apapun yang diputus. Ini juga bergeser tidak banyak, kecuali ini dibebaskan atau dikurangi. Ini satu pasal sebenarnya. Bergeser pasal, yaitu dari mati ke seumur hidup. Dan tujuannya, mungkin Pak Prof. Hipnu sudah membahas itu, tujuan dari seumur hidup ini apa sih sebenarnya? Tentu untuk menghalangi yang bersangkutan kalau diputus ringan akan membahayakan kembali masyarakat atau negara, dan seperti itu ada itu. Terakhir Prof. Hipnu, selama ini MA banyak mengurangi hukuman ya. Saat putusan kasasi ini sudah menjadi sorotan. Apakah putusan Sambo CS ini semakin membuat publik nanti sulit percaya pada proses di MA? Ya, dari pendekatan sosiologis betul. Sebuah perkara adalah mendapatkan pengurangan dari kacamata sosiologis. Dari kacamata yuridis enggak, karena hakim punya kewenangan 1 hari yang ditentukan dalam undang-undang sampai maksimal yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Cuma masalahnya begini Mbak, seorang hakim itu dituntut bagaimana seseorang itu bisa kembali masyarakat. Karena pemidanaan itu ada 3 kemungkinan, yaitu retributif, pembalasan. Kalau pembunuhan ini pembalasan. Tapi terhadap Kuat, terhadap Ricky Rizal, saya arahnya ke rehabilitatif. Artinya apa? Biar dia itu kan masih muda, berkembali ke masyarakat, bisa beraktivitas kepada masa depannya. Gitu loh Mbak. Ini pemidanaan itu, jadi Pak Sambo ini ada 2 dimensi. Ada yang retributif khusus Pak Sambo, ada yang rehabilitatif khususnya Pak
Kuat, kemudian Ricky Rizal maupun Bu Putri, apalagi Oke. menyangkut anaknya. Ini yang saya kira Ya. spirit itu yang dipegang oleh para hakim yang kadang-kadang menjalankan suatu putusan seperti itu. Jadi Majelis Hakim di MA ini masih memberikan kesempatan ya kepada Putri Chandrawati, kemudian Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal untuk merehabilitasi dirinya ya. Jadi ketika nanti selesai menjalani hukumannya bisa kembali ke masyarakat dan bersikap lebih positif begitu ya Prof Hipnu ya kalau saya tangkap. Sementara untuk yang Pak Ya. Sambo, untuk yang Pak Sambo memang ini sebagai pelajaran begitu. Retributif ya berarti ya. Oke, terima kasih. Betul. Ya, ya. Betul. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana UNSUD, dan juga mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun. Sehat selalu Prof Gayus dan juga Prof Hipnu. Terima kasih. Matur nuwun, Prof Gayus.